Nah, sekarang kita mulai aja ya, Bang, abang-abang, kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta waktunya, kesehatannya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom yang berbahagia ini secara virtual. Tak pula salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan ini. Abang-abang dan kakak semua, terima kasih udah join ya. Kita kalau ini kayaknya Jumat malam atau Jumat sore di Jakarta, di sini Jumat pagi di Toronto, dan Jumat sore Bang Saifullah di Milan. Alhamdulillah kita bisa ketemu. Bang Alfi di mana Bang Alfi ini? Sorry saya kurang. Banda Aceh sama Pak. Banda Aceh, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi kita mulai aja. Jadi obrolannya ini sebenarnya adalah lanjutan kita dan usaha kita untuk saling menjaga silaturahmi ya, walaupun kita nggak pernah kenal sebagai secara fisik, tapi ibaratnya kata pepatah, kalau kita kenal maka tak sayang kan? Ya, adalah keinginan, kalau saya pribadi, saya ingin lebih mengenal lebih dari hanya nama, lebih dari Bang Alfi, dari Bang Saiful gitu ya. Jadi ini bukan sifatnya transaksional, tapi ini adalah sifatnya lebih dari itu gitu. Kita kenal satu sama lain dan apa yang bisa kita bantu atau apapun yang kita bisa kita kerjakan ke depannya insya Allah. Hari ini kita mulai mencoba untuk berbagi dan cerita inspiratif, dan kali ini topiknya memang sangat lebar nih, dan Bang Saifullah alhamdulillah bersedia untuk menjadi narasumber atau menjadi pembicara untuk kali yang pertama ya. Ini edisi pertama lah insya Allah kita buat, dan mudah-mudahan ini bukan edisi terakhir. Mungkin kita mulai saja dengan Bang Saifullah, dimulai dengan tentang pribadi dulu nih. Mungkin keluarga, kalau tidak berkeberatan ya atau berkenan gitu, dulu sekolah di mana, sekarang badan bisnis usianya sampai mana. Malah kita mulai dari situ dulu kali, insya Allah. Bang Saifullah, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, sholatan wassalaman ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang Alfis yang saya hormati, Saifullah dari PD, kemudian juga Robi dan Ria yang di Kanada, Dimas di Jalan di Semarang ya? Atau Jakarta? Sri ya, di Bang. Semarang menuju Jakarta, Bang. Mau ke Bogor. Okay. Ya. Sri di Lusmawe. Baik, saya termasuk yang meyakini sekali bahwa hubungan pertemanan silaturahmi itu modal sosial yang mahal harganya, yang sangat bermakna bagi kita. Karena di usia saya yang 50 tahun sekarang ini, saya mendapatkan pembuktian bahwa kawan-kawan lama dari SMA, SMP, mahasiswa itu menjadi modal yang dahsyat gitu di dalam berjuang. Nah, di banyak forum saya selalu memberi nasihat kepada kawan-kawan anak-anak muda ya, jagalah hubungan itu dari sekarang, jangan berlebih-lebihan di dalam berkata-kata yang bisa menyakiti perasaan, karena 10-20 tahun ke depan kawan-kawan di kelas inilah yang akan menjadi kawan-kawan seperjuangan kita dalam rangka kita mengabdi kepada negara kita, kepada bangsa dan agama. Jadi pulang saya dari Australia 2014, saya 2013 akhir ya, saya melanjutkan tradisi silaturahmi itu dengan banyak orang. Jadi saya rajin memang untuk pergi kemana saja, ke kampung-kampung juga, sampai ke gunung-gunung juga. Bahkan hari ini ya, saya sebenarnya siapkan bahan presentasi kalau kawan-kawan mau dengar ya. Karena saya anggap
kawan-kawan ini bisa membantu masyarakat Aceh dengan apa yang sedang kita perjuangkan sekarang. Nah, jadi kehidupan saya sebenarnya seperti ada lembaran kedua setelah tsunami ya, karena waktu itu saya selamat juga. Saya tinggal di Lingke yang airnya itu 5 meter di situ. Dan selamat dari musibah tsunami itu, lari berdua dengan istri, dengan naik motor, menyaksikan banyak sekali orang disapu oleh gelombang, berdesak-desakan dengan orang banyak di jalan, dan kita nggak tahu siapa yang dipilah dan dipilih oleh Tuhan untuk melanjutkan kehidupannya dan siapa yang harus berakhir di sana waktu itu. Dan kelihatannya memang Tuhan memilih saya waktu itu, dan di antara yang lain juga. Saya beranggapan bahwa kali kedua kehidupan ini sepertinya harus kita abdikan untuk kebaikan ya. Nah, jadi memang motivasi itu yang sampai dengan sekarang menjaga energi kita. Sebab energi kerja yang diorientasikan kepada materi kelihatannya lemah. Jadi kalau kita menempatkan pekerjaan itu sebagai orientasi kerja kemanusiaan untuk mencari jalan pulang kita nanti yang baik, itu menjadi energi yang tidak pernah lelah. Nah, saya sendiri sudah hampir berapa tahun ngurusin nilam ini, kelihatannya makin senang gitu, makin happy, makin bahagia. Ya perkara capek selesai dengan tidur kan. Nah, anugerahnya adalah kita pantang kena tempat tidur kan, langsung tertidur. Itu anugerah juga menurut saya gitu. Dan kelihatannya secara materi Tuhan membalas juga, cash. Ya. Saya berangkat ke Australia dalam kondisi berdua dengan istri. Ya. Saya waktu itu meninggalkan sebuah proyek yang kawan saya rata-rata gajinya 20 jutaan. Yang buat proposal saya waktu itu untuk MDF, Multi Donor Fund. Tapi saya harus berangkat sekolah dan meninggalkan gaji yang besar itu. Tapi kelihatannya Tuhan membayar cash juga. Saya bekerja di Australia itu untuk mendapatkan anak sebenarnya, karena setelah 7 tahun menikah itu nggak punya anak kita. 7 tahun, dan di batas-batas keputusasaan itu kemudian Tuhan menunjukkan kembali kuasanya. Jadi saya bekerja, istri bekerja, mendapatkan uang yang banyak karena di Australia itu gajinya banyak kan, meskipun kerjanya sederhana. Kita kumpulin uang, saya sebenarnya perlu cuma 20.000 Australian dollar, tapi dapatnya banyak, hampir 1 miliar. Karena kerjanya ya menarik juga, kerjanya mengukur kualitas air kolam renang apartemen mewah kan. Ya kerja yang sederhana itu dapat uangnya banyak. Nah, tujuannya untuk dapat anak, ikut program bayi tabung. Tapi kemudian pada suatu hari istri saya itu curiga kenapa sudah sekian lama nggak dapat menstruasi, yang biasanya selalu dapat kan. Dan selalu diakhiri dengan air mata biasanya tuh. Kenapa setelah sekian tahun masih terus dapat menstruasi? Nah, kami antara percaya dengan tidak, tapi saya bilang nggak mungkin lah gitu kan. Kita udah diperiksa oleh dokter, disuruh ikut program bayi tabung dan lain-lain. Tapi kemudian iseng-iseng beli test pack lah yang 1 garis 2 garis. Karena itu murah, yang lain kan mahal di Australia. Untuk student berat biaya-biaya itu. Saya beli juga, pergi beli yang 1 garis 2 garis, ternyata malamnya dites positif 2 garis. Kita nggak percaya, kita beranggapan bahwa ini adalah kesalahan alat, karena barang murah kan, dari Cina pula alatnya. Nah, kita beli yang lain yang ada tanda positif dan tanda negatif, kiri kanan itu ada positif ada negatif. Ternyata positif keluarnya. Nah, kita masih nggak percaya tuh, mungkin ini salah. Akhirnya saya beli yang digital, yang mahal sekali, uang tabungan keluarin dikit lah kan. Ternyata keluar pregnant. Ya, dia berbentuk tulisan. Tulisan digital pregnant. Akhirnya besok kita cek ke dokter, dan dokter yang semula di Australia menyarankan saya ikut program
fertilisasi in vitro untuk bayi tabung, geleng-geleng kepala itu dokternya orang Hindu, keturunan India tapi udah jadi orang Australia. Dia geleng-geleng kepala sambil menunjuk ke atas, Tuhan beri kamu, Tuhan beri kamu. Dia bilang. Karena secara teknis mungkin nggak mungkin gitu kan, tapi itulah kuasa Tuhan. Dan benar, istri saya hamil dan kemudian punya anak lahir di Australia. Saya beri nama dengan Gebri Arjina Bulan. Bulan, Gebri itu dianugerahkan bumi kami bulan. Karena waktu itu kota Perth sedang bulan purnama yang terang benderang. Dan anak saya yang pertama saya beri nama Gebri Arjina Bulan. Jadi ketika saya pulang, uang yang udah kita kumpulkan itu tidak jadi digunakan. Saya pulang, di bandara disambut, saya bawa pulang gelar, saya bawa gendong seorang anak, dan uang juga banyak waktu itu. Itu yang saya bilang dibayar tunai oleh Allah ketika kita meyakini dan ya begitulah, tidak berputus asa. Mungkin gitu, pengantar. Ya, terima kasih Bang Saifullah. Mantap sekali ini pembukaannya ya. Nggak heran lah kalau teman-teman saya bilang ini kalau ketemu Bang Saiful selalu inspiratif obrolannya. Kalau saya lihat dari Facebook dan media sosial lainnya. Nah, ini Bang Saiful, kalau misalnya ada materi, silakan. Maksudnya insya Allah kita bisa mendengarkan ya. Oh, oke, baik. Silakan. Boleh ya? Ya. Izin Bang Alvis ya. Saya juga kepingin sebenarnya Bang Alvis bisa membantu di beberapa titik. Mungkin dengan melihat ini bisa bantu, kawan-kawan bisa bantu saya juga. Bisa di ini apa? Yes, beri akses Share, saya Bang. untuk present. Ya. Untuk present share. Oke ya. Baik, saya kira ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kawan-kawan sekalian, ini mudah-mudahan bisa dilihat ya. Ini adalah sebuah foto di sebuah desa di pedalaman Aceh Jaya. Saya bawa anak-anak mahasiswa ke sini untuk pada saat panen raya beberapa waktu yang lalu. Ini materi yang bulan Mei kemarin saya presentasi di alumni ITB ya. Baik. Nah ini saya lewatkan saja. Tapi ini foto tergantung yang saya punya ya. Nggak ada yang lain. Jadi ini yang saya taruh di apa? Di sini. Oke, saya mulai dengan sebuah video ya kawan-kawan sekalian. Ini cuma mungkin 3 menit totalnya. I came to Australia at the first time in 2005, just few months after tsunami disaster in Banda Aceh. At that time, a big question in my head, why I was chosen to be a survivor. But now I think I have the answer. We have to continue our life to do innovation and contribution to our community. Thank you very much to Curtin University. We hope with innovation we can increase the prosperity of our community in Aceh. Thank you very much. Baik, kawan-kawan sekalian, itu adalah Innovation Award 2018. Saya pergi ke Australia untuk kerja yang sudah kita kerjakan di Aceh. Ya, ternyata direcognize. Saya dapat penghargaan duluan dari luar justru ya dibandingkan dari Universitas Syah Kuala. Tapi Universitas Syah Kuala memberikan dalam bentuk yang berbeda. Apa yang kita kerjakan sehingga kemudian Curtin memberikan apresiasi ini saya perlihatkan di video yang kedua sekitar 2 menit.
Jadi kawan-kawan sekalian, itu yang tadi saya putarkan itu semuanya ada di Unsiah tuh sekarang ya, pabrik-pabrik besar dengan investasi 3,9 miliar, kemudian unit-unit produksi yang lain. Nah, percaya atau tidak itu diperoleh tanpa mengeluarkan uang dari kita ya. Dan kelihatannya saya semakin yakin bahwa niat baik, modal sosial, jaringan, networking itu adalah sesuatu yang pantas untuk kita perjuangkan. Jadi kenapa alat-alat itu bisa kita dapatkan? Ceritanya begini, suatu hari ya setelah saya pergi keliling Aceh, seluruh Aceh saya pergi, ya saya boleh kasih nampak fotonya waktu saya keliling Aceh ya. Nah ini salah satu di 2015 saya naik ke gunung-gunung bertemu dengan masyarakat petani ya, sebagian petani menitikkan air matanya bercerita bagaimana mereka dulu nilamnya berkembang ya, kesejahteraannya lumayan tapi kemudian tidak tertangani kembali hingga kemudian mereka putus asa dan meninggalkan nilam itu. Sebagian yang masih bertahan dengan nilam itu tapi harganya dipermainkan. Kadang-kadang nanti harganya 1 juta, mereka menanam, tinggalkan padi, tinggalkan jagung, tinggalkan kedelai, dan kemudian menanam nilam, tapi 8 bulan kemudian setelah panen, itu harganya jatuh menjadi 300-200 ribu, dan posisi itu tidak pernah terbantu oleh siapapun selama belasan tahun. Nah, jadi kemudian ini betul-betul menyentuh hati saya waktu itu, sehingga saya bicara dengan banyak sekali orang ya, keliling di banyak tempat di Aceh. Saya pergi mulai ke Gayo, ke Aceh Besar, kemudian ke Aceh Jaya, ke Nagan, ke Aceh Barat, ke Aceh Selatan sana, pulang balik lagi saya pergi ke Pidi Jaya, terus ke Biren, dari Biren masuk ke tengah, ke Bener Meriah, kemudian ke Takengon, kemudian sampai Terangon di Gayo Lues. Saya pulang lagi balik ke Aceh Utara ke Aceh Timur sampai ke Tamiang. Jadi hasil keliling-keliling itu kemudian saya mulai memetakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani nilam kita. Dan kemudian melakukan beberapa percobaan tertentu sesuai dengan kemampuan. Ketika saya membuat pemurnian dengan mesin yang kecil sekali, pada saat itu datanglah kepala BPPT Aceh namanya Dr. Hamam ya. Orang Aceh kebetulan, ketua BPPT di Jakarta. Saya bawa ke lab saya yang kecil, saya perlihatkan mesin itu. Dia tanya, ini apa? Saya bilang, ini alat untuk memurnikan minyak nilam. Kenapa perlu dimurnikan? Karena minyak nilam ini harus kita rubah menjadi parfum. Tidak boleh langsung dari masyarakat, langsung kita buat menjadi parfum, karena itu ada komponen pengotor seperti logam berat. Sehingga harus dimurnikan dulu. Nah, dia tanya, ini berapa sekali proses? Saya bilang 1 kilo ini sekali proses. Jadi berapa dapatnya? Dapatnya sekitar 300 mili untuk sekian botol. Dia bilang ini terlalu kecil. Ya Pak, ini memang kecil. Saya bilang ini saja harganya adalah 150 juta dan ini bantuan dari kementerian. Bapak perlu yang ukuran berapa katanya? Ya saya bilang saya perlu skala industri agar ada kemandirian di Aceh terhadap produk-produk kita. Karena selama ini nilam kita dikirim ke Singapura, diproses di Singapura dengan mesin skala industri, kemudian dibeli kembali oleh industri dalam negeri seperti Marta Tilar dan lain-lain. Nah, itu menyebabkan margin perdagangan kita selalu negatif ya. Kita ekspor crude oil tapi kemudian kita membeli kembali sehingga nilai perdagangan kita selalu negatif. Nah, tidak terduga sama sekali 1 tahun kemudian Pak Hamam memberikan mesin yang tadi saya perlihatkan di video tadi. Nah, kawan-kawan sekalian, kenapa atsiri ya? Karena memang Indonesia itu kaya sekali dengan atsiri. Dari ujung Sumatera sampai dengan ujung Papua itu kaya sekali dengan atsiri. Aceh salah satunya. Bahkan di Aceh ada beberapa yang sangat khas seperti nilam. Ya, nilam itu sampai dengan hari ini Indonesia memasuk 90% kebutuhan nilam dunia. Pala kita juga ya, minyak cengkeh kita dan Sriwangi dan lain-lain. Nah, khusus untuk nilam itu sangat unik karena nilam terbaik di dunia itu ada di Aceh karena kandungan patroli alkoholnya yang di atas 30% dan itu di daerah-daerah lain sulit sekali dikembangkan. Di Sulawesi sebagai salah satu penghasil utama nilam di Aceh, memang dia menanam nilam Aceh juga, tetapi patroli alkoholnya itu sulit untuk menyamai nilai yang ada di Aceh. Kami meyakini bahwa ini adungkrah untuk alam Aceh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya sama guru-guru ngaji saya kenapa bisa demikian alam Aceh ini, nilam ditanam nilam terbaik, pala ditanam pala terbaik, ganja ditanam ganja terbaik.
Ya, itu kata guru saya, itulah anu mutuah, hai anu mutuah, nyan doa para ulama dan darah para syuhada di Nanggro Itanyo Aceh Darussalam. Nyan begat gata jaga, begat gata pelihara, karena itu adalah rasa syukur kita kepada Allah, harus kita kelola. Nah, berbekal itu ya, kemudian saya lakukan pemetaan. Nah, pemetaan ternyata memang saya temukan bahwa dari 23 kabupaten yang ada di Aceh, 16 itu ada nilam. Dan nilam merupakan salah satu produk dari 10 komoditas unggulan di Aceh. Jadi sangat merata, hampir di seluruh tempat di Aceh ini ada nilam dan cocok untuk nilam, kecuali di perkotaan, bukan karena tidak cocok, tapi karena lahannya terbatas. Nah, ketika kami turun tangan, sekitar tahun 2015 saya keliling, itu tinggal beberapa kabupaten, 3-4 kabupaten lagi yang tinggal yang masih menanam nilam. Lainnya sudah beralih semua. Ya, tinggal 3-4 kabupaten. Setelah ini bisa dilihat di grafik ini. Ini grafik saya dapat dari Dinas Perkebunan ya. Ini saya coba lingkari supaya kawan-kawan juga bisa melihat. Ini di tahun 2017 ya, di 2015 ini kita mulai lakukan berbagai survei dan lain-lain, dan ini memang sejak 2012 itu turun terus, itu grafiknya turun terus, dan di tahun 2017 itu hampir mati sebenarnya. Nah, tapi usaha kita ini kemudian menaikkan kembali. Bisa lihat titik ini udah mulai naik kembali, ya, naik kembali grafiknya. Artinya usaha yang kita lakukan itu berkontribusi terhadap peningkatan produksi nilam di Aceh. Dan hari ini saya dengan jelas dan tegas bisa menyampaikan sudah ada 15 lagi kabupaten yang sudah bangkit kembali nilamnya di Aceh. Dari yang tadi 2014-2015 tinggal 3-4 kabupaten lagi. Kami juga kemudian melakukan intervensi. Ini adalah value chain dan supply chain dari bahan baku sampai dengan konsumen ya. Yang rantai lurus ini adalah nilai rantai tradisional. Ya, dari bahan baku, penyulingan, distributor, eksportir, retailer, end user sampai dengan konsumen akhir. Ya, saya kemudian dengan kawan-kawan melakukan intervensi di 3 titik ini, yaitu pemurnian, kemudian inovasi produk, startup inovasi ya. Dan kemudian kami di setiap titik ini melakukan inovasi. Kalau kawan-kawan bisa melihat yang berwarna biru ini, ya, yang berwarna biru ini adalah intervensi yang telah kita lakukan dalam beberapa tahun terakhir, yang berwarna biru. Sehingga kita bisa lihat seluruh rantai nilai, rantai pasok, rantai nilai dari nilam itu sudah kita lakukan intervensi. Makanya wajar kalau kemudian dari 3-4 kabupaten sekarang meningkat menjadi 15 kabupaten. Nah, saudara-saudara sekalian, kawan-kawan sekalian, kenapa nilam itu menjadi sangat penting? Saya mungkin sudah sampaikan juga bahwa nilam itu adalah kesingkatan dari Nederland Indies Landbouw Aceh Maskapai, sebuah perusahaan Belanda yang menangani tata niaga perdagangan pacoli. Jadi memang kalau nilam ini digunakan oleh dunia sampai dengan saat ini, umurnya memang sudah lama ya, sudah sejak zaman Belanda. Ini ada sebuah jurnal yang kita temukan di Museum Belanda. Bisa dilihat di sini ada tulisan Tapatuan. Ya, Tapatuan dulu nilam itu diekspor dalam bentuk tanaman keringnya keluar. Ya, ini di salah satu pelabuhan di Tapatuan ada sebuah mobil, plat mobil ini adalah BL928. Jadi plat BL itu juga sudah ada sejak zaman Belanda dulu dan salah satunya digunakan untuk mengangkut nilam. Kenapa nilam itu demikian penting? Karena komponen kimia alaminya itu yang luar biasa. Dia bisa bersifat antivirus, antibakteri, anti jamur dan bermacam-macam lain ya. Komponennya itu luar biasa sehingga sampai dengan hari ini tidak tergantikan dan tidak bisa dibuat sintetiknya minyak nilam tersebut. Nah, nilam Aceh menempati posisi strategis sehingga tahun 2012 kita mendapatkan sertifikat indikasi geografis ya dari Depkumham sebagai tanda keunikan. Nilam Aceh dibawa ke Sulawesi ditanam memang tumbuh subur, tapi ketika dipanen hasil minyaknya itu berbeda dengan nilam kita. Nah, kawan-kawan sekalian, setelah pulang keliling Aceh ya saya memetakan ya persoalan-persoalan ini, kemudian saya menulis beberapa dokumen untuk Bapeda Aceh. Ya, ada SIDA, Sistem Inovasi Daerah, ada Roadmap Arsiri. Ini kita tulis untuk kementerian di Ristek Dikti ya. Dan ini kita tulis untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ya, sebagai akademisi saya mungkin Bang Alvis juga tahu kita menulis ini uangnya banyak. Dapat uang banyak kita. Tapi sebetulnya waktu saya menulis ini, saya buat perjanjian dengan pemerintah ya, bahwa yang kita berikan ini, tenaga, pikiran, bahkan perasaan kita, waktu kita keliling seluruh Aceh, itu jangan sampai dokumen ini kemudian berakhir di lemari. Dan pemerintah waktu itu setuju ya, sehingga kemudian kita harus advokasi ini.
Nah, strategi yang kita gunakan untuk membangkitkan nilam ini itu tidak mudah juga karena nilam ini dikuasai oleh kartel perdagangan. Jadi kalau misalnya kita ingin kirim nilam ke Singapura, Singapura nggak mau terima itu karena dia baru mau terima kalau diterima dari Medan. Nah, Medan itu adalah channeling dia juga, ya. Itu adalah jaringan-jaringan dia juga. Memang oligarki perdagangan itu terjadi di urusan nilam. Jadi strateginya adalah yang pertama kita sebut dengan inclusive innovation. Inclusive innovation didasarkan kepada pengalaman kita dengan Arun, di mana exclusive innovation itu tidak menghasilkan dampak yang baik terhadap kesejahteraan masyarakat. Arun kan hebat sekali dulu ya, tapi apa yang terjadi setelah 30 tahun Arun, itu masyarakat Aceh yang paling banyak miskinnya ada di Aceh Utara, di mana PT Arun itu berada. Ya, jadi kita harus inklusif, masyarakat itu harus terlibat sebagai pelaku dan sekaligus sebagai penerima manfaat. Kemudian kita harus berbasis roadmap, dan ini juga yang paling penting ya, pentahelix approach, di mana harus kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Nah, ini tidak mudah ini di Aceh, karena orang Aceh relatif suka bertengkar, ya, suka bertengkar. Jadi kerjasama itu tidak mudah kita dapatkan, tapi tentu kita berusaha dengan keras. Saya bergerak cepat dengan kawan-kawan, ya, mengembangkan program ini, dan kemudian kita mulai cari kawan dari pihak universitas, dari pihak pemerintah, dari dunia bisnis. Ya. Saat ini kita sudah kerjasama dengan 3 perusahaan Perancis, sudah kita teken tanda tangan, MOU, dan lain-lain. Kita kembangkan mulai dari ide, riset, pre-komersialisasi, komersialisasi, sampai dengan advance market. Dan ini secara konsisten kita laksanakan pelan-pelan sesuai dengan ketersediaan anggaran. Saya lapor juga ke Pak Rektor, tahun 2016 Pak Rektor bersepakat kita dirikan Arsiri Research Center, dan saya diminta waktu itu jadi ketuanya, hingga hari ini saya masih menjadi ketua Arsiri Research Center. Ini berarti tahun kelima saya di Arsiri Research Center. Saya membangun tim dengan kawan-kawan ya. Di universitas itu banyak sekali orang pintar ya, agak sulit juga memilihnya, tapi kita memilih, dan ini tim kita sekarang. Ya, disiplin ilmunya berbeda-beda dari ilmu pertanian, bibit, pupuk, sampai dengan ilmu hukum dan ilmu ekonomi, marketing ya, lengkap di tim kita ini dari hulu ke hilir. Nah, ini tim kita di 2020, kemudian kita buat roadmap jangka panjang sampai dengan 2027, kita buat untuk jangka pendek sampai dengan 2022 apa yang kita lakukan, kita buat master plan di 4 subsistem tadi. Ini enggak terlalu jelas ya, tapi saya di kantor saya itu ada ini, besar ya. Ukuran poster besar, dan hampir setiap hari saya pandang-pandang, sudah 5 tahun saya pandang yang ini nih. Jadi setiap ada uang sedikit saya kerjakan di sini, ada uang lagi nanti lain dikerjakan di pojok ini, ada uang di mana kerjakan pojok ini. Tapi gara-gara kita punya big picture ini, kemudian uang-uang yang sedikit itu lama-lama ternyata menimbulkan konvergensi dan keteraturan juga. Itu yang tadi saya kasih nampak yang tulisan-tulisan biru itu dari uang kecil-kecil dalam 5 tahun. Karena kita punya kerangka big picture-nya, maka itu bisa menjadi satu sinergi yang baik. Kami bagi tugas ya, pemerintah harus lakukan apa, DPR, pengusaha, akademisi, NGO, yang masing-masing kita lakukan tugas masing-masing kita. Nah, dengan uang yang kita miliki, sekarang kita bangun Nino Park, Nilam Innovation Park, kita punya greenhouse di sini, ini kita terapkan teknik IoT ya. Jadi hujan buatannya itu bisa dikontrol dengan handphone. Ketika Pak Dirjen, ini Pak Dirjen dari Jakarta, Pak Jumain Api datang meresmikan Nino Park ini, saya berikan handphone ke beliau, beliau tekan tombol dan turun hujan di sini. Saya bilang ke Pak Jumain, Pak Dirjen, Bapak di Jakarta mau turunkan hujan di Aceh sekarang bisa, saya bilang. Ya, jadi anak-anak muda masa depan sebenarnya bisa bertani dengan keren ya, dengan pakai aplikasi-aplikasi tertentu. Ini dia Pak Hamam yang tadi saya ceritakan ya, beliau datang dan memberikan kontribusi yang besar untuk kita. Ini Nino Park kita sekarang ya. Di Darussalam Nino Park kita cukup lumayan untuk tempat rekreasi, tempat inovasi dan lain-lain. Nah, kami pernah uji coba sebuah piloting di Aceh Jaya ya. Saya tetapkan harga Rp500.000 per kilogram harga minyak nilam. Sebenarnya dulu itu 200-300, tapi saya buat perjanjian. Biasa pertamanya eksportir nggak mau. Karena itu mahal bagi mereka, karena dia sudah terbiasa dapat 300-250 ya. Tapi kita paksa, saya undang mereka datang ke ARC, saya perlihatkan produk-produk turunan dari ARC, saya bilang bahwa saya mampu merubah minyak nilam Aceh itu seperti kualitas Prancis dan dijadikan parfum. Ya, saya perlihatkan parfum yang kita buat, saya bilang kalau kawan-kawan industri ini tidak mau membeli harga minyak nilam dengan harga yang baik, saya bisa beli dan saya rubah semuanya jadi parfum. Ya, akhirnya banyak perjanjian yang kita dapat karena mereka juga takut tidak mendapatkan minyak nilam dari Aceh ya, sebab industri parfum di Prancis itu sebahagiannya sudah terikat dengan aroma nilam Aceh.
mereka tidak bisa merubah aroma yang telah diterima oleh market internasional, dan di dalam parfum tersebut ada minyak nilam dari Aceh. Jadi terpaksa mereka menempatkan orang-orangnya di Medan, di Aceh, di Jakarta, dan seterusnya untuk mendapatkan dan memastikan mereka mendapatkan minyak nilam dari kita. Akhirnya sekarang, sampai dengan sekarang itu harga minyak nilam kita itu nggak pernah lagi di bawah 500. Ini udah jalan tahun ke-5. Ya, harganya itu hari ini 650 sampai dengan 700.000. Yang dulu itu selalu turun naik. Ya, apakah pernah dicoba untuk diturunkan? Sering sekali. Dapat isu nanti diturunkan harga jadi 300-200. Pada saat-saat seperti itu saya langsung perintahkan koperasi Inopak kita untuk membeli minyak dari masyarakat dengan harga yang bagus. Kemudian saya foto, saya buat konferensi pers release-nya, saya publish kemana-mana. Kemarin menjelang puasa itu isunya kembali datang tuh. Ya, harga minyak nilam jatuh Rp300.000. Hari yang sama itu saya suruh beli minyak nilam Aceh 680.000 dari masyarakat, dan itu kita publish kemana-mana. Dan sekarang minyak nilam itu stabil sudah 5 tahun. Ini sangat penting karena masyarakat kita harus bisa dipastikan hari ini punya minyak, hari ini mereka punya uangnya. Ya, kita bina masyarakat di banyak tempat. Nah, sekarang ini contohnya petani-petani datang ke ARC kita, ya ini uang sengaja saya butuh. Ya, ini ketua koperasi kita, minyak nilam itu langsung kita beli. Jadi ada kepastian. Mereka menanam, ada uangnya untuk mereka. Ini di Aceh Jaya pembibitan kita buat. Ini gerakannya bersama dengan Pak Bupati dan lain-lain, termasuk ada Kepala Bank Indonesia di sini juga. Ini perjanjian saya dengan Kepala Bank Indonesia waktu itu, ya beliau support untuk program lokal economic development, ya sediakan dana untuk buat ketel dan lain-lain. Ini di Aceh Jaya, istri gubernur Ibu Diah kita ajak ke Aceh Jaya untuk juga mensupport program kita. Kita bangunkan ketelnya, ini harganya 350 juta, kita buat rumah pengeringnya, kita buat bina masyarakatnya, kita sentuh kelembagaannya, kita buat perjanjian dengan masyarakat, dan sampai dengan hari ini mereka masih menjual minyaknya dan kita beli, ya sehingga ada kepastian untuk itu. Ini contoh-contoh program yang kita buat di Aceh Jaya, ya saya perlihatkan sepintas saja, banyak yang telah kita lakukan. Ini yang terakhir di Aceh Jaya kita lakukan. Ini Kepala Bank Indonesia kembali datang, ya Kepala Bank Indonesia yang baru ke Aceh Jaya. Nah, ini ketel-ketel masyarakat secara tradisional, ya tradisional seperti ini, kualitas minyaknya kurang bagus. Saya dapat dana dari Pak Rektor, ya banyak dapat dana itu ratusan juta, kemudian kita inovasi ketelnya sehingga minyak yang dihasilkan bisa langsung kualitas ekspor. Dan sekarang kita mengendorse dan membagi beberapa kabupaten ketel-ketel ini agar kualitas masyarakat itu bagus. Ada uang sedikit, saya belikan ini, alat ini. Dengan alat ini saya bisa mendapatkan 2 jenis minyak nilam, fraksi ringan dan fraksi berat. Fraksi ringan ini karena kaya dengan zat-zat anti kuman, saya jadikan hand sanitizer, desinfektan, body lotion, dan lain-lain. Yang fraksi berat, karena kandungan pacoli alkoholnya tinggi, kita jadikan parfum. Kenapa parfum? Ya, parfum itu dalam 1 jam sebenarnya hilang aromanya. Tapi kalau ada minyak nilam di dalamnya, ya, maka dia akan bisa bertahan 8 jam, 12 jam, bahkan sampai dengan 24 jam. Kalau kita semprot di jilbab, di baju, di serat kain, dia bisa bertahan 1 minggu tanpa hilang aromanya. Itu yang menyebabkan kemudian kenapa nilam Aceh itu terus-menerus diburu oleh Perancis. Ini riset-riset yang kita buat. Nah, saya dengan senang menyampaikan ini yang saya lingkari ini adalah minyak nilam dalam bentuk kristal. Ya, 1 gramnya saya beli di internet 150.000 per gram. Jadi kalau kita jual per 1 kilo, ini harganya 15 juta 1 kilogram. Ya, dan ini kita mampu buat. Ini produk yang kita buat sekarang, ya. Kalau yang ini minyak nilam dengan kandungan pacoli alkohol 60%. Minyak nilam ini harganya 6 juta rupiah per 1 kilo. Ini anti aging yang kita buat, ya dengan dana riset dari PRN. PRN itu adalah prioritas riset nasional dan kita mendapatkan anti aging dan kita insya Allah tahun ini akan kita launching. Kita gunakan hasil-hasil riset pupuk dari Profesor Rina, ya di ARC, dari Profesor Saprudin untuk pupuk organik, ini Mikoriza untuk pestisida. Kita juga kembangkan kultur jaringan, teknologi kultur jaringan. Ini 1 dari 300 botol yang dibuat, dia bertahan. Jadi kita bisa mendapatkan karakteristik yang baik sekali. Kita kembangkan IoT di sini, ya. Kita kembangkan IoT, kemudian kita bisa laksanakan pertanian yang padat teknologi. Kita sudah uji produktivitasnya itu bisa 2,5 kali lipat dari yang dilakukan oleh masyarakat. Kita juga sudah cek, ya, dengan laboratorium, hasil laboratorium pacoli alkoholnya itu bisa mencapai
sampai 79%, dan itu lebih tinggi dari yang dibuat oleh Prancis. Ini hasil-hasil riset semuanya ya. Kita bisa buat pacu oli alkoholnya sampai 82. Ini hasil riset kita terakhir. Ini kita uji sebagai zat antioksidan juga. Ya, ini salah satu yang kita periksa di laboratorium farmasi UGM yang menunjukkan bahwa anti aging kita itu sangat bagus dari berbahan nilam ya, lebih bagus dari vitamin C. Ini ruang produksi kita di ARC yang standar BPOM. Jadi kita bisa buat ya hand sanitizer kapasitasnya itu 2 ton per hari, dan kita sebenarnya bisa mensuplai minyak hand sanitizer untuk seluruh Aceh. Saya sudah sampaikan ke pemerintah ya, belilah minyak nilam, belilah hand sanitizer dari Darussalam saja, nggak usah dari luar-luar Aceh, karena dengan membeli dari Darussalam maka petani-petani kita akan terbantu ya. Ini tim kita untuk launching produk. Ini produk-produk kita yang lain. Ini parfum ya, sudah masuk ke market. Ini berbahan dasar kayu putih ya. Dengan bahan ini kita proses ya. Kita beli minyak kayu putih itu dari masyarakat harga 270.000. Kita proses dengan teknologi, kita bisa jual 4,8 juta. Ya, ini lotion, body butter, ini ada sabun ya. Ini sabunnya tapi bukan sekelas yang di supermarket itu biasa, sabun biasa ya. Ini sekelas The Body Shop. Jadi bahan-bahannya juga kita ambil yang premium ya. Ini aromaterapi dan lain-lain. Nah, ini produk kita terbaru yaitu kristal, pacu oli kristal, dan ada juga lilin aromaterapi yang akan segera kita launching sekarang. Ini beberapa produk di ARC kita ya. Saya percepat, kita kerjasama dengan Korea juga waktu itu, pernah di branding di Korea dengan merek Hiloma. Nah, masyarakat kita bisa mendapatkan premium fee dari merek Hiloma yang ada di Korea ini. Ini sesi-sesi dengan mahasiswa. Jadi saya mungkin seperti Bang Alvis juga ya. Dari pagi yang bertahun-tahun bicara dengan mahasiswa, nanti 1.000 orang, 1.500 orang, tapi mungkin nanti ada yang jadi 1, 2 orang, 3 orang jadi berhasil ya, itu sudah membahagiakan kita. Sekarang anak-anak mahasiswa kita bisa belajar di ARC ya, dalam program Kampus Merdeka juga pada skala yang industri. Jadi nggak hanya skala laboratorium. Ini anak-anak mahasiswa kita didik, kita bina mereka ikut kompetisi di mana-mana, dapat juara dengan produk-produk berbasis minyak nilam. Nah, kontribusi mereka ini adalah bisa menciptakan ekosistem baru dari tata niaga nilam, sehingga masyarakat kita punya alternatif, tidak hanya menjual ke Medan, tapi juga menjual kepada startup baru ini, sehingga kestabilan harga itu bisa didapatkan. Saya kasih contoh ya, ini salah satu anak mahasiswa saya 2015, saya ajarkan tentang ekstraksi destilasi. 2016 dia buat CV, namanya adalah CV Aceh Kutaraja Aromatik. Di 2019 CV itu sudah bertransformasi menjadi PT. Ya, mereka sekarang jualan, berbisnis dan lain-lain. Ini juga kita pelatihan anak-anak muda di Aceh. Ya, waktu itu kami membuat iklan di koran Serambi, diperlukan 20 orang anak muda untuk dibina menjadi tenaga teknopreneur muda. Ya, kawan-kawan tahu nggak berapa orang yang mendaftar? Yang mendaftar waktu itu adalah 5.100 orang. Padahal kita cuma punya uang untuk pelatihan itu 20 orang. Jadi begitulah situasinya di Aceh kita. Pengangguran masih banyak, uang pemerintahnya juga banyak, tapi untuk pelatihan tidak ada uang. Ya, selalu nggak ngerti juga saya gimana tuh. Oke, ini kepala desa sudah masuk koran juga ya. Kita latih cara buat parfum dan lain-lain. Ini kecil kreatif Aceh Utara racik minyak nilam jadi parfum. Kita dapat testimoni. Ini kawan saya yang sering beli minyak-minyak wangi dari luar. Dia bilang minyak wangi produksi Aceh itu tidak kalah dengan produksi dari luar. Ya, jadi fresh, long lasting dan tahan lama juga. Ini ada kawan saya juga. Dia buat testimoni. Dia semprot di jilbabnya. Ternyata 5 hari itu masih wangi terus ya. Jadi kita semakin pede ini dengan produk kualitas kita. Kami dirikan koperasi Inopak. Anak-anak muda ya, anak-anak muda ini menjalankan bisnisnya. Kita buat juga PT Ugreen Aromatik Internasional, sahamnya 60% dari kita, 40% dari Prancis ya. Ini MOU kita dengan Prancis, namanya Payan Bertrand. Ini MOU kita dengan Prancis yang kedua. Kemudian ini dengan swasta nasional PT Haldin ya. Ini dengan Brawijaya. Sekarang ARC banyak dikunjungi tamu-tamu internasional. Ini dari Prancis, dari UK, dari Prancis, ini dari Jerman, ini dari Jepang, ya, dari Australia, dari mana-mana. Dan kita membangun networking itu. Kita dapat beberapa penghargaan, ada Madani Award, Gemilang Award, Innovation Award yang tadi videonya saya putarkan. Ini dapat Nilam Heritage Award ya. Kita terakhir juga dapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata untuk Desa Wisata Nilam. Kita pernah diundang oleh Pak Menteri Ristek, kita tanda tangan MOU dengan PT Haldin di Jakarta ya. Kita juga ke
pernah diundang oleh menteri sebelumnya bicara di depan 34 provinsi, karena dianggap apa yang kita kerjakan itu bagus untuk provinsi lain. Kita bicara di International Conference, kita bicara dengan Gubernur Aceh, kita diundang ke Korea, bicara juga di Korea tentang nilam Aceh. Pak Menteri datang ke Aceh untuk meresmikan pabrik kita. Terakhir saya bicara dengan Menteri Koperasi, dan insya Allah hasil bicara ini 2022 akan ada major project dari Bappenas, Kementerian Koperasi didukung oleh Kompak dari Australia, itu di Aceh ya, proyek besar di Aceh. Pangdam datang ke Aceh, ke ARC juga. Ini juga Ketua DPR sudah ke ARC. Artis-artis sebagian juga ada yang ke ARC ya. Desi Ratnasari, Dr. Rizal Ramli, ini dari Kedutaan Prancis, banyak tamu-tamu kita. Ya, ini juga mantan menteri datang melihat. Kita terus membina petani hingga hari ini dan mau ekspor. Baik, kawan-kawan sekalian, saya senang sekali sudah bisa mempresentasikan dan mengucapkan terima kasih untuk telah mendengarkan. Apa yang saya perlukan dari kawan-kawan, apa sajalah, yang penting bisa membantu dan memberi nilai tambah untuk petani dan masyarakat kita. Saya kira demikian, Robi, mohon maaf agak panjang dikit ya. Makasih. Terima kasih, Bang Saiful. Ini inspiratif sekali ya, dan semua kerja keras selama 5 tahun terakhir ini kayaknya kalau tidak ditunggangi atau tidak bahan bakari dengan semangat yang sangat kuat ya, mungkin agak susah untuk tidak terjadi gitu. Nah, kalau saya melihatnya tuh kayaknya tantangan kita di Aceh itu benar-benar dari kartel ya, karena selama ini kan kartel yang selalu memainkan harga di tengah. Maksud saya dalam usaha untuk men-skip ya kalau bahasa kita tuh, atau melewati kartel dan kita bisa langsung berhubungan dengan para petani, itu ada kejadian-kejadian yang unik nggak? Atau ada cerita-cerita yang menarik, Mas Saiful? Silakan. Banyak. Jadi Keren Bang Saiful, luar biasa. Iya, ini ngeri sekali. Iya, inovatif, inspiratif nih, harus sepertinya mulai dari Toronto, Milan, Semarang, kita bergerak nih. Bisa nih ya, untuk itu, bisa Aceh lebih bagus lagi. Mantap. Ya, Robi banyak. Jadi kita sebenarnya mendapatkan sinyal-sinyal untuk digagalkan. Karena kan orang ketika bisnisnya agak terganggu, pasti kan sasarannya ke kita. Sempat saya dengar-dengar juga informasi dari beberapa kawan ya, kalau ARC nggak bisa dibinasakan gitu. Sebenarnya itu kita hadapi. Ya. Saya selalu gembar-gembor kemanapun. ARC itu nggak bisa disakiti secara bisnis. Kalau nggak percaya, coba aja. Apapun yang dilakukan kita, kalau kartel itu gampang menyakiti orang kalau bisnis. Tapi bagaimana dia sakiti kita secara bisnis, karena kita bukan profit oriented. Baru-baru ini saya bilang sama orang Prancis, ini real, baru 2 minggu yang lalu. Saya bilang dengan orang Prancis di ARC. Saya bilang, kalau kalian ingin menyakiti ARC, saya bilang, kalian siapkan 50 orang dokter. Karena ARC ini adalah pusat unggulan, pusat riset. Kami memiliki 56 orang profesor doktor di sini. Jadi kalau itu kalian bisa imbangi, mungkin kalian bisa sakiti kita. Tapi tentu gaya bahasanya itu gaya bahasa bersahabat ya. Nah, jadi secara bisnis kita memang nggak bisa diinikan ya, karena kita bukan entitas bisnis. Itu selalu saya sampaikan. Dan semua tindakan kita itu terukur, Robi. Ya, saya hadirkan Pangdam ke kampus, itu banyak dikritik. Banyak kawan saya WA saya itu, pupa saya TNI Tamang kampus, pupa saya ARC Undang-Undang Pangdam. Alun pegang, leburnya jauh ARC, Alun jelaskan. Itu bukan by design. Itu bukan by accident, itu by design. Karena kartel itu tidak mungkin dilawan dengan yang lain. Justru kedatangan Pangdam ke situ, kesempatan saya ngambil foto dan konferensi pers, bukan konferensi pers, buat pers rilis. Tujuannya sebenarnya siapa? Tujuannya orang-orang yang gawat-gawat itu, yang mau menjatuhkan harga dan lain-lain. Dia harus tahu kita punya support dari aparatur pemerintah. Nah, kemudian kan energi serangannya selalu kan kita buyarkan. Saya selalu tampil itu dengan tim. Ya, jadi kalau kawan-kawan bisa menyaksikan kenapa harus ada kita perbesar tim kita ini.
kemudian Pak Rektor terlibat, kemudian Wakil Rektor saya ajak ke kebun, itu Pak Izir udah naik ke gunung juga itu. Ya, ini bulan depan saya mau ajak Pak Rektor ke kebun nilam, dan kemudian kita konferensi pers lagi. Nah, itu semuanya ada tujuannya. Ya, tujuannya itu adalah supaya paling tidak orang-orang yang mau mengganggu tata nilai nilam sekarang itu mulai berhitung-hitung. Dan yang nawarkan saya itu juga banyak, Robi. Ini cuma pernah saya laporkan ke WR1, ya. Dan di kawan-kawan ini kan 6 orang, mohon jangan disebar-sebar juga. Banyak yang nawarkan saya, Pak Saiful nggak usah kasih apa-apa. Saya kasih sahamnya aja. Saya cuma perlu networking dan